mewawancarai salah satu guru mengenai sarana dan prasarana di lingkungan sekolah SMK Nurul Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Indah Sari dan Dewi Fortuna dari kelas 12 MPLB 2 ingin mewawancarai salah satu guru dari SMK Nurul Hikmah dengan tugas sarana dan prasarana di lingkungan sekolah. Di sini sudah ada Pak Dodi yang ingin kita wawancarai. Oke, silakan. Oke Pak, jadi pertanyaan pertama, bagaimana cara melakukan pengadaan sarana dan prasarana? Untuk pengadaan sarana dan prasarana ya biasanya kita harus mengusulkan dulu ke Bu kita, soalnya dia kan bagian bidang sarana dan prasarana kayak gitu. Yang kedua, bagaimana cara pemeliharaan atau perawatan sarana dan prasarana? Pemeliharaan sarana dan prasarana, untuk yang pertama itu pasti menggunakan pengecekan setiap waktu kayak gitu kan. Nanti kalau misalkan ada kondisinya yang kurang baik itu biasanya dicatat, terus sama yang baiknya ada berapa. Nanti kalau sekiranya ada yang kurang baik nanti ditindaklanjuti dengan cara diperbaikin maupun dibersihkan kayak gitu ya. Oke, yang ketiga, pengawasan seperti apa yang dilakukan sarana dan prasarana? Pengawasan yang kayak tadi pengontrolan kayak gitu kan. Habis itu selain itu kan kadang ada pengecekan dari ini juga, istilahnya mah secara langsung atau memonitor dari CCTV, boleh dari situnya juga. Terus kita juga kan bisa nih sambil kalau misalkan kan ada himbauan ya kepada anak-anak juga biar senantiasa menjaga sarana dan prasarana yang ada tanpa harus merusaknya juga kayak gitu. Lanjut yang keempat, bagaimana cara penyusunan perencanaan sarana dan prasarana di lingkungan sekolah? Untuk penyusunan, yang pertama lihat dulu kondisi yang sesuai. Misalkan kalau misalkan barangnya masih bisa perbaiki berarti perbaiki. Kalau misalkan udah yang nggak bisa diperbaiki, rusak banget, berarti dia itu harus beli baru dari situnya. Jadi dicek dulu yang mana yang paling bisa diperbaiki sama yang enggak kayak gitu kan. Nanti kalau misalkan dulu kan ada juga yang pintunya bobol kayak gitu kan di kelas MPLB berapa tuh kan. Nah habis itu kan nggak bisa diperbaiki tuh kan, emang udah lapuk juga kan. Nah itu baru ganti baru kayak gitu. Sama meja-mejanya kan secara perlahan kan udah mulai bagus kan, bukan kayu lagi tapi udah mulai besi kayak gitu kan. Udah itu. Terus yang kelima, kendala apa saja yang ditemukan dalam pengadaan sarana dan prasarana? mungkin kalau untuk kendalanya dari segi dana mungkin, atau misalkan belum terrealisasi semuanya. Kan kayak misalkan kipas aja itu kan cuman ada satu ya di TKJ kan. Ya harusnya kan karena ruangannya kan gede, kalau untuk TKJ sendiri harusnya ada 2 atau 3 kipas lah kayak gitunya. Udah gitu mah kan kipasnya satu kecil kan gitu. Nggak kerasa ya? Iya, nggak kerasa. Yang keenam, bagaimana penyaluran sarana dan prasarana di lingkungan sekolah? Untuk penyalurannya bertahap, mungkin dari awalnya itu dicek-cek per kelas, oh ini yang udah oke, ini udah oke, satu, akhirnya semuanya udah bagus. Kayak sekarang aja kan labnya udah bagus juga kan, segala macamnya, tinggal dari kaliannya aja ngecek, istilahnya ngerawat labnya kayak gitu. Jangan sampai ada barang yang rusak atau lupa lagi nih ketika kalau misalkan habis dipakai, shutdown dulu baru keluar. Kan rata-rata orang mah langsung keluar kan ya, nggak dimatikan dulu komputernya kayak gitu. Yang ketujuh, apakah di sekolah ini ada penghapusan atau pembuangan sarana yang tidak terpakai? Kalau misalkan penghapusan, kalau misalkan itu dipilih-pilih dah, maksudnya yang mana yang sekiranya emang sangat berguna atau enggak kayak gitu. Tapi kalau penghapusan sendiri itu jarang sih kayak gitunya. Paling yang didaur ulang, diisi ulang atau Iya, kalau gitu. misalkan Yang kedelapan, kenapa di sekolah harus ada bagian sarana dan prasarana? kalau misalkan itu sangat penting banget, soalnya kalau misalkan kalian nih ya nggak ada bagian sarana dan prasarana, pertama kalian emang mau kalau misalkan belajar duduknya di lapangan tanpa adanya bangunan kan, itu kan kalian harus adanya bangunan juga biar belajarnya kalian nyaman. Coba kalau misalkan di lapangan nggak ada kursi, nggak ada meja, nggak ada bangunannya, itu kan kalian kepanasan kayak gitu ya kan. Dari situ nah habis itu kan kalian juga kan praktek kan, harus ada lab. Kalau nggak ada lab kalian nggak bisa praktek pas gitu. Jadi kalian itu nggak ada ilmu tambahan kalau nggak ada sarana prasarana. Berarti ini tuh harus Penting banget Yang untuk kesembilan, menunjang kalian, oh, terutama kipas kipas sama adem. iya sih, emang kalau nggak ada kipas emang iya Pak agak Iya. kuat.
Yang kesembilan ada bagaimana cara mengelola keuangan sesuai dengan Sapras. Kalau mau keuangan mah itu mah bagiannya Sapras ya. Itu paling dikondisikan dengan sesuai kebutuhan yang sangat penting kayak gitu. Jadi kalau misalkan emang benar-benar penting sama ininya berarti diadain sarana prasarananya dari situnya. Disesuaikan kondisi lah. Yang terakhir, mengapa fungsi sarana dan prasarana berbeda-beda? Fungsi sarana dan prasarana karena sesuai dengan kebutuhan. Kan kalau misalkan lab komputer berarti kebutuhannya praktik dan lain-lain. Kalau misalkan prasarananya lapangan segala macam kan kebutuhannya buat olahraga kan dari situnya. Terus ada juga kebutuhan yang tentang taman baca segala macam kan, itu kan buat ngebaca, sama perpustakaan juga kan buat baca ya, biar anak-anak lebih have fun juga ketika belajar dari situ. Jadinya emang disesuaikan sama kebutuhan kayak gitu. Oke Bapak, cukup pertanyaannya 10. Bapak Terima kasih atas waktunya ya Bapak. Cukupkan wawancaranya sampai sini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.